Hai Sobat Goib, aku mau sedikit cerita pengalaman pribadi aku sewaktu pulang kampung akhir bulan Syawal ke rumah mertua. Jadi di awal-awal tidak ada kejadian yang janggal. Cuma memang setiap malam anakku selalu menangis minta pulang. Puncaknya hari terakhir di sana. Ketika aku tidur dan aku terbangun, tiba-tiba aku seperti dikencingin. Banyak sekali. Kasur basah kuyup, banyak banget. Tapi aku gak ngompol dan anakku juga celananya kering. Jadi aku bingung itu dikencingin siapa karena baunya itu bau air pesing, bau ngompol. Nah, ketika aku pulang, aku habis telepon mertua dan katanya itu kasur yang kencingnya banyak tidak kering-kering. Padahal sudah 1 minggu. Entah kenapa aku juga heran. Aku cerita ke adik iparku, ternyata adik iparku juga mengalami kejadian yang misterius di kamar yang sama dengan yang aku tempati ketika tidur kala itu di rumah mertua. Kakinya adik iparku digigit sesuatu yang begitu ditendang baru lepas, dan ketika dilihat ada bekas gigitan besar sekali. Entah itu apa. Nah, rumahnya mertuaku itu terletak di Gunung Kunci, Kartasuro, Solo. Bentuknya mohon maaf harus ditutup demi kenyamanan kami bersama. Di rumah itu memang seperti suram sekali. Dan di sana juga banyak patung-patung gitu. Ngeri ya kalau patung itu hidup. Dan suamiku sih tahu, merasakan kalau rumah itu memang ada penunggunya. Tapi memang akhir-akhir ini penunggunya itu sangat tidak bersahabat. Semoga curhat mistis kali ini dapat terjawab oleh Papi Seto. Terima kasih Papi Seto. Salam putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, Sobat Goib. Ya, Sobat Goib, ketemu lagi nih sama Papi nih. Udah lama nggak ngonten karena PPKM gitu kan. Papi juga males jadi gendut. Tapi tetap oke. Oke, Sobat Goib. Ini di konten kali ini sama masih cumi ya, curhat mistis ya. Apa itu curhat mistis? Adalah kejadian-kejadian nyata yang menjadi tanda tanya para Sobat Goib Papi atau pemirsa channel yang baru ketemu konten Papi ingin bertanya, silahkan dipersilakan DM ke IG Papi ya. Nanti Papi lihat, tim kreatif Papi lihat mana yang menarik untuk dibahas ya. Nah, kebetulan di konten ini Papi mau bahas tanda tanya seseorang Sobat Goib Papi yang bilang pernah ada kejadian aneh di suatu daerah ketika pulang ke rumah mertuanya di sekitar Gunung Kunci ya, di depan Gunung Kunci di Solo ya. Nah, kejadiannya adalah satu malam begitu masuk pulang itu anak sang Sobat Goib Papi ini yang bercerita tuh nangis terus, masuk rumah itu nangis, dan malam pertama nginep itu tiba-tiba ada seperti ngompol, kasurnya basah. Nah, Sobat Goib Papi itu cek ke celana anaknya, nggak basah juga, lagi juga kan dipakein pampers, masa iya tembus gitu kan. Nah, itu sampai di kasur katanya basah dan bau, bukan ketumpahan air putih gitu kan gitu. Jadi ini tanda tanya. Dan ketika pulang pun sampai seminggu katanya masih bau, itu bau ompol katanya. Kan kebayang Sobat Goib. Sobat Goib Papi yang masih punya anak bayi kan kebayang bau ompol tuh kayak apa gitu kan gitu.
Nah, ada satu kru papi namanya Bagus itu lagi punya bayi, itu pasti bau apes. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di-subscribe. Oke, Papi akan coba terawang dulu ya. Dari cerita ini nih ada di handphone tadi, Papi kebetulan baru lihat-lihat ya. Sebentar ya, Papi coba terawang dulu ya. Bau pesing. Benar. Wah, parah. Kayak Sobat Goib. Kata dulu. Bener. Ini itu bukan. Kata dulu Sobat Goib. Bau bener nih keluar mata. Oke, Sobat Goib. Kata dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini bau pesing amat ini. Makanya kalau Papi itu cuma dari lihat ini aja ya, insya Allah ada gambaran dan ada memang Papi tahu. Ini beneran bau pesing ya, dan memang itu beneran genderuwo, sosok genderuwo gitu kan. Ya karena memang sebenarnya Sobat Goib Papi ini juga peka juga ya. Allah ngasih kepercayaan ke dia untuk bisa komunikasi, tapi hanya merasakan. Nah, kecurigaan itu ternyata Papi hari ini lihat benar, yaitu adalah satu sosok genderuwo. Bukan satu sih sebenarnya, di rumah itu ada tiga. Cuman yang memang agak jahil, agak rese ini kan yang genderuwo itu Sobat Goib gitu. Benar memang ngapain juga ya pipisnya. Mungkin ngeledek kali ya, ngeledek atau memang udah nggak tahan kali. Jangan-jangan habis bangun tidur kebelet pipis di kasur. Oke, nah juga pernah Sobat Goib Papi yang bercerita ini katanya adik iparnya pernah rasa seperti digigit kakinya, dan memang ada bekas gigitan gitu, ada bekas gigitan di kamar itu juga. Nah, dan memang kali ini hari ini Papi lihat dari foto, ternyata memang benar di rumah itu ada 3 jin, yang 2 agak jahil, yang 1 jahil banget sih gitu. Kadang juga mungkin pemilik sana juga ngerasa suka ada barang-barang hilang, sendok, garpu, pisau atau apa gitu kan, cuman ya mungkin mereka nganggapnya biasa, tapi ini luar biasa buat Papi karena sudah jahil banget itu jin. Oke, Papi akan jawab ini. Yang kalau sosok yang udah utama sih yang tadi ya, karena Papi sudah seolo barusan dan juga sudah cium bau ompolnya, ampun kebangetan baunya. Pertama genderuwo. Yang kedua seperti apa ya? Kayak apa sih, binatang apa itu? Musang ya? Musang, dibilang musang juga bukan. Kayak kucing tapi badannya panjang ya, kayak musang lah ya, badannya itu kan agak panjang. Musang apa sih yang berang-berang ya, badannya panjang, ekornya hampir seperti badannya panjangnya, tapi ujungnya itu ada macam apa ya, mungkin kayak sengat gitu ya, kayak sengat, kayak lebah itu ujungnya ada sengatnya, tapi ya ini kan karena hewan silumannya besar, sengatnya juga lumayan. Nah itu sengatnya itu kalau digambarin tuh kayak bara api besi yang dibakar agak lama tuh kan jadi memerah tuh, orange gitu ya. Nah itu sosoknya yang kedua, kayak berang-berang itu ya, panjang. Nah yang ketiga sebentar Papi lihat dari sini. Oke, dia malu Sobat Goib, mukanya rata. Hitungannya sih kayak apa ya, bukan kunti ya, kalau kunti kan roh penasaran, ini jin tapi cewek ya itu. Ini lumayan antik juga nih, jarang ditemuin dimanapun gitu ya. Ada sosok seperti kunti tapi bukan kunti. Kalau kunti kan roh penasaran ya, manusia yang sudah meninggal penasaran, dibunuh saat hamil. Tapi ini bukan kunti, memang ada sosok jin cewek yang mukanya dia kalau digambarkan tuh malu, dia nutup diri, begitu di ini rata, mukanya rata, tapi kalau dibuka lagi sebelah gitu loh. Nah jadi memang serem gitu. Nah kalau tadi bilang tidak bersahabat, karena memang kalau Papi lihat sih yang perempuan ini, jin perempuan ini mohon maaf, ini suruhan orang. Ini ada yang menyuruh, bahasanya untuk membuat hawa panas, hawa kacau. Bukan mungkin, biasanya ini memang nggak suka sama pemilik rumah atau salah satu di keluarga itu, mungkin sakit hati atau apa. Nah disuruh berdiam diri di situ. Nah si jin itu mempunyai hawa yang panas,
Hawa badan, hawa diri yang panas bikin emosinya nggak stabil, orang-orang rumah itu ribut satu sama lain. Itu aja sih kalau papi lihat gitu. Jadi ini jin suruhan orang. Kalau ditanya ini yang ngompol itu ya genderuwo. Nah, harusnya genderuwo tuh punya beli pampers atau pakai pampers juga. Jadi kalau nggak keburu pipis ke kamar mandi atau keluar rumah, yang mendingan pakai pampers saja. Itu. Jadi memang karena di alam ini juga papi kadang karena gini, papi nggak pernah belajar ya, ada mau dari pesantren, mau dari mana, papi nggak pernah punya guru dan punya belajar dimanapun. Jadi kadang juga papi ketemu sosok-sosok baru jin tuh dia dari orang bertanya gitu, ini kenapa? Pas dilihat, wah ini ternyata varian baru. Emang COVID aja maunya varian baru. Jin juga ternyata banyak di dunia ini, di belahan dunia manapun. Ya walaupun papi alhamdulillah dari kecil bisa komunikasi dengan goib, sudah ketemu dari beberapa orang yang kena santet apa segala macam, ketemu berbagai jenis varian jin, tapi tetap aja sampai hari ini ternyata lebih banyak lagi, karena memang jin itu diciptakan Allah tuh banyak, dan kalau manusia 9 bulan 10 hari mengandung ya rata-rata, tapi kalau jin bisa ada yang 13 hari, ada yang 33 hari, ada yang 33 hari, ada yang cuman 13 hari, 33 hari, sama yang agak banyak tuh yang agak lama tuh 77 hari, tapi hasilnya itu jin yang sangat dahsyat, jahat gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi memang variasi-variasi jenis jin seperti COVID ini ya, tiba-tiba ada lagi nih COVID jenis apa, COVID jenis ternyata jin juga. Papi begitu kadang kaget juga nih, loh nih bentuknya beda lagi, kayak yang tadi yang satu lagi kayak berang-berang tuh ujungnya kayak bara panas api dibakar itu, apa besi dibakar itu juga papi baru ketemu itu, baru melihat itu. Oke, papi mau coba jawab ya pertanyaan itu gitu kan. Kenapa genderuwo bisa ngompol? Ya memang bisa, karena kegiatan jin itu sama aja seperti manusia, cuman bedanya jin tidak sesempurna manusia, cara berpikirnya cuma 30% sama Allah dikasihnya gitu kan. Kalau manusia bisa berpikir apa aja, punya hati, punya rasa, jiwa, tapi kalau jin amat sangat terbatas cara berpikirnya gitu. Nah, kenapa ngompolnya di tempat itu? Sebentar sobat gue, papi lihat dulu. Oke. Jadi gini, di area kamar situ bukan terlalu di tengah ya, agak di pojok kiri. Kalau dari arah pintu masuk itu, dari pojok kirinya itu ada seperti kayak titik di mana jin itu sering ya kayak itulah ya, pipis atau meludah atau apalah. Ya kayak kalau di orang kayak toilet umum ya. Kayak toilet tempat memang tempat tidak baik di situ gitu. Nah, solusinya adalah bukan kita mengalah untuk pergi tidak memakai tempat itu, karena memang rumah itu sudah dibeli sama mertua dan sudah dibangun rumah, kamar dengan baik. Ya. Tinggal paling menyikapi kita sebagai manusia, sebagai khalifah pemimpin alam, ya, disuruh pergi atau pindah saja dan dibersihkan tempat di mana titik yang biasa tempat buang hajat jin itu, gitu kan. Jadi memang harus ada penyikapan, bukan berarti kamar itu jangan dipakai, malah keenakan buat bangsa jin gitu kan, nanti malah dipakai yang tetap tempat jadi tempat kotor dan jadi membawa energi negatif ke rumah itu gitu kan. Nah, solusinya dibersihkan tanda kutip ya, mungkin dengan doa-doa atau bagaimana yang orang yang bisa bukan ngerti gitu kan. Kalau ngerti semua orang ngerti gitu, tapi caranya bisa dan mahir gitu, dan mahir. Nah, itu tentunya dengan tidak kasar. Kalau saran papi ya boleh nanti mertuanya mau ngundang papi silakan, mau orang lain silakan, tapi saran papi jangan langsung disikat, dibakar, dikasari, disuruh pergi, didorong begitu, jangan. Karena jin dikasih kesempatan hidup sama Allah sampai trompet sangkakala kiamat ditiup sama malaikat. Itu jadi sama-sama kita dikasih hak hidup Allah, nggak ada susahnya buat Allah, tinggal kun hilang semua ya kan, seperti itu. Tapi Allah aja masih ngasih kesempatan hidup kok gitu kan. Masa kita manusia yang sama-sama dikasih hak merasa wah suruh pergi gitu ya, jangan gitu kan. Pemimpin yang bijak adalah yang baik gitu. Pemimpin yang baik adalah yang bijak, tidak serta-merta kasar. Oke, papi akan jawab ini pertanyaan bagus sekali. Ya kan, karena papi tadi terawangnya coba interaksinya lewat handphone ya, yang dikirim sama si sobat gue papi yang bercurhat itu. Ya tentunya pasti akan
ada rasa, bukan ada rasa ya pasti, karena kan papi tanya, kamu siapa gitu kan istilahnya, lu kamu, oh ternyata kamu gitu, oh ternyata kalian si Brendro itu yang ngompol ya, oh ternyata ada 3 yang di situ sosoknya itu, mereka akan kayak kita lah, ngapain sih nanya-nanya gitu kan istilahnya, ngapain sih lo gitu kan istilahnya gitu. Nah kemungkinan mereka akan terusik ya, tapi kemungkinan juga mereka akan malah jadi takut gitu, karena kan papi nanyanya dengan baik-baik, bijak gitu. Nah, takutnya juga mungkin kadang lihat papi gitu kan. Kemungkinannya juga malah akan marah gitu. Makanya nanti setelah konten ini selesai, silakan kalau memang itu ada kondisi darurat hubungi papi. Karena memang karena interaksinya langsung ya, papi lihat dari foto dari handphone, langsung papi say hello ke sana jinnya, ya pasti akan ada sesuatu hal yang membuat jin itu bisa nyaman dan juga bisa tidak. Gitu. Sama dengan papi kalau dapat pasien curhat nih, kok rasa sakit begini, papi lihat ternyata kena santet, wah itu akan bikin ulah ya. Menuju rumah papi itu biasanya akan ada aja gitu, empah bannya kempes, mobilnya mogok, motornya mogok. Ya itulah ya, makanya papi kalau ada pasien yang kena santet, bawalah orang banyak ke saudaranya, banyak ke sini biar nyampe tujuannya, karena jin itu yang membawa santet takut mau ketemu papi. Biasanya minimal radius 500 meter sebelum ketemu papi, jin itu sudah melakukan penolakan karena takut menyangka papi akan kasari gitulah. Ya, ternyata dan pada kenyataannya papi sih tidak pernah kasar sama jin gitu. Kalau di Muslim ya, ajaran Islam memang sebaiknya tidak ada patung. Kenapa? Karena itu, lagi-lagi jin itu merasa nyaman, senang kalau ada berat, jenis, dan bentuk yang pasti. Ya, umpama, karena dia bentuknya bisa berubah, jin itu bisa berubah, tapi ada bentuk intinya, tapi kebanyakan dia mengeluarkan awal tuh, umpama kita interaksi tuh awal bentuk yang bukan aslinya. Gitu. Nah, ketika ada patung atau malah banyak patung di rumah, itu akan menempati itu gitu loh. Apalagi tadi di titik kamar itu ada semacam kayak aktivitas yang memang sering ngumpul ya, kayak mallnya manusia lah, atau tempat tongkrongan pinggiran jalan manusia. Nah itu apalagi banyak patung gitu. Nah makanya selayaknya kalau bisa patungnya dibuang-buangin kalau mau nyaman gitu kan, karena bukan ditakutkan, pasti masa jin tuh menempati patung gitu, karena ada berat jenis dan sosok yang dia bisa merasa wah jadi kayak gini nih gitu. Oke, makanya orang kesurupan tuh lagi bengong, ada jin mau ngerasain punya badan, masuklah ke orang itu. Nah itulah yang menyebabkan kesurupan gitu. Sip. Oke, nah sekarang dijawab nih, kenapa kalau kita ada nih cerita beli tanah. Nah, terus dibangun rumah tingkat gitu kan. Nah, katanya sih orang yang bisa melihat titiknya tuh di bawah, umpama di ruang tamu gitu. Terus kenapa kenyataannya setelah terbangun rumah di atas nih jadi ngumpulnya, sering dijailinnya. Nah, itu bisa saja pemilik kamar yang di atas itu punya jimat. Oke, atau punya pusaka keris yang memang sudah ada hodam di dalamnya. Jadi ingin sehelo, ingin berteman. Jin yang di bawah dan ingin merasa nyaman. Oh ini ada tempatnya di sini, rumahnya si keris itu atau si batu atau si isim-isim itu atau apa gitu kan. Kemungkinan seperti itu. Atau juga kemungkinan orang yang di atas itu iganya jarang, jadi sering bisa komunikasi juga. Mungkin bisa juga komunikasi dan ya itulah nyaman, si jin itu nyaman merasa menempati di ruangan area yang orang itu gitu. Tapi tetap titiknya tetap di bawah, dia nggak bisa kayak dibilang tadi titiknya awalnya di bawah terus pindah ke atas tuh nggak, tetap di bawah. Sebenarnya di bawah ada gitu, cuman kembali kayak macam mall sini tutup pindah ke atas gitu, mall satunya lagi gitu kan, tapi tetap mall yang itu masih ada di bawah gitu. Jadi nggak pindah sih, cuman lebih banyak pindah tempat karena mungkin yang pemilik kamar di atas itu lebih dianggap lebih peduli sama alam jin, atau sering ngundang bakar-bakar menyan atau pakai minyak-minyak buat manggil, atau memang sering doa-doa atau ritual-ritual khusus gitu kan, atau punya pusaka, punya jimat atau punya isim. Nah itu aja gitu. Sekarang di kesimpulan intisari dari pembahasan konten ini adalah Allah menciptakan jin dan manusia sampai hari kiamat. Trompet sangkakala ditiup kalau di Islam seperti itu ya. Jadi mereka memang
diberi hak dimanapun, di menitip. Nah, kebetulan kalau di rumah itu adanya titiknya yang banyak tuh di kamar yang diompol, ada sering kejadian di situ. Yang adik iparnya digigit dan ada bekas gigitan yang memang di kaki tapi tidak ada apa-apa gitu kan. Nah, si sobat Goib Papi yang bercerita ini diompolin dan bakal seminggu atau sebulan tadi ya. Seminggu nggak kering-kering dan baunya pesing. Nah, itu memang jadi Allah masih ngasih kesempatan hidup jin. Nah, tapi bukan berarti kita manusia malah mengalah sama bangsa jin. Tetap manusia posisinya derajatnya lebih di atas sebagai pimpinan khalifah ya. Jadi memang harus tegas aja sih. Tegas elegan, tidak kasar. Beda ya, tegas dengan kasar gitu ya. Kalau kasar kita langsung merasa mungkin orang yang muslim, aliran muslim bisa dengan ruqyah, kalimat ruqyah, dengan PD-nya membakar dengan ayat, itu jangan. Itu akan malah menimbulkan dendam di kemudian hari dari keluarganya si jin yang dibakar itu. Bisa kok jin dikasih omongan baik-baik, pemahaman baik-baik, suruh pergi tanpa ada singgungan dari emosi si jin itu. Itu yang Papi lakukan kalau ngobatin santet gitu. Nah, kenapa Papi seperti itu baik-baik ya? Karena Allah aja masih ngasih kesempatan hidup kok. Nggak susah buat Allah, tinggal kun hilang semua jin itu. Gitu. Masa kita manusia yang hanya ciptaannya sama dengan bangsa jin, walaupun derajatnya lebih di atas bangsa jin, tapi masa kita mau kasar sih gitu kan? Allah aja yang nyiptain kan masih baik-baik gitu kan sama jin, masih ngasih kesempatan hidup. Jadi diusir aja baik-baik, dikasih pemahaman. Ya tentunya juga bukan dengan orang yang ngerti ya, ngerti. Ya silakan kalau memang mau orang tua atau mertuanya yang mengundang Papi, silakan, mau yang lain boleh, silakan. Spiritualis lain, tapi jangan dikasarin. Intinya itu aja. Oke Sobat Goib, untuk konten Papi kali ini berisi ceritaan atau cumi curhat mistis, Papi sudahi dulu ya. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan tekan tombol teng-teng ya, biar Sobat Goib semua tahu kalau ada konten terbaru dari Papi. Buat pemirsa YouTube, channel YouTube yang suka browsing-browsing dan baru ketemu, selamat bergabung di konten Papi, di channel Papi. Mudah-mudahan sedikit banyak menambah edukasi. Ya, kalau ada salah-salah kata, ya mohon dimaafkan. Papi hanya manusia biasa. Kalau ada yang merasa konten ini bermanfaat dan channel bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ada yang salah, ya pura-pura nggak ngeliat aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan Sobat Goib.